Kita harus banyak belajar firman Tuhan, sebab akhir zaman ini banyak pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Waktu itu kita harus mengerti firman Tuhan dengan betul supaya kita tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan lanjut pada seri yang ke-6. Bagaimana kita bisa hidup mencapai suatu keberuntungan dalam situasi yang semakin sukar ini, dunia yang semakin gelap, dunia yang penuh dengan dosa dan air mata dan kejahatan. Maka ini seri yang ke-6 kita ambil satu tema, selesaikan dengan doa. Ada satu filosofi yang dibangun oleh jemaat di Korea pada waktu almarhum Bapak Pendeta Cheonggi masih hidup, masih menggunakan gereja besar di Korea dan jemaatnya puluhan ribu. Ada satu filosofi yang berkata, banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Kita percaya bahwa tidak ada satu manusia pun yang hidup di muka bumi ini, siapapun dia, baik orang dunia, baik anak Tuhan, baik orang percaya, baik orang yang tidak percaya di luar Tuhan, baik orang tua, orang muda, kita semua punya masalah, saudara. Dunia ini dunia yang penuh dengan masalah. Kadang-kadang masalah satu selesai, masalah lain juga datang. Itu fakta kehidupan. Itu sebuah realita kehidupan. Penyakit satu sembuh, penyakit lain juga datang. Kebutuhan satu selesai, kebutuhan lain juga datang. Itulah hidup di dunia yang fana. Dunia yang fana, dunia penuh dengan dosa dan air mata. Dan banyak masalah-masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Kita tidak bisa selesaikan dengan cara kita manusia. Kita tidak bisa selesaikan. Kita tidak bisa jangkau dengan kekuatan kita manusia. Sebab itu Nabi Yeremia katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap kepada Tuhan. Karena banyak masalah, masalah apapun, penyakit, kebutuhan, masalah rumah tangga, masalah-masalah demi masalah yang kita tidak dapat selesaikan. Tapi kita dapat selesaikan yang namanya doa. Kita dapat selesaikan dengan doa. Banyak masalah yang tidak mungkin jadi mungkin kalau kita selesaikan dengan doa. Kalau kita lihat di ayat tambahan di situ dikatakan 2 Tawarik 7, 14 sampai 15. Pada waktu Raja Salomo membangun bait Allah atau rumah Allah, itu dibangun dengan luar biasa sekali, saudara. Setiap alat-alat perabotan yang ada dalam rumah Tuhan yang dibangun oleh Raja Salomo, yang bisa dilapisi dengan emas, itu dilapisi sama emas. Luar biasa bait Allah dibangun oleh Raja Salomo. Pada waktu bangunan bait Allah itu, rumah Tuhan dibangun oleh Raja Salomo dengan begitu megah sekali. Waktu ditabiskan, Raja Salomo menabiskan bait Allah di rumah Allah, maka Tuhan berfirman kepada Raja Salomo dan umat Tuhan pada waktu itu yang sedang mengadakan satu ibadah pentabisan rumah Allah atau bait suci itu. Dan yang saya heran, di dalam kitab 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 itu, Tuhan katakan, mataku tertuju kepada doa dari tempat ini. Jadi mata Tuhan tertuju pada doa dari tempat ini. Jadi Tuhan tidak tertarik dengan bangunan bait Allah yang begitu megah sekali.
Yang semua perabotannya bisa dilapis dengan emas, dilapisi dengan emas. Tapi Tuhan tidak tertarik dengan rumah yang mewah yang dibangun oleh Raja Salomo. Malah Tuhan berfirman, aku tertarik kalau umatku itu mencari wajah dan berdoa kepada dan berbalik dari kejahatan, bertobat dari dosa-dosa, maka Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Jadi Tuhan sangat tertarik pada kehidupan doa daripada satu bangunan rumah yang sebenarnya, rumah Allah yang sebenarnya itu kita. Kita ini rumah kita ini baik-baik. Jadi rumah Tuhan ini bukan bangunan seperti tembok seperti begini, secara fisik saja, tapi secara rohani. Rumah Allah itu, bait Allah itu adalah tubuh. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah tempat tinggal Allah, Roh Kudus tinggal di dalam. Maka muliakanlah Tuhan dengan tubuh. Saya ingat sementara setiap saat Anda mendengar firman Tuhan, siapkan hati yang terbuka. Di mana firman Allah diberitakan, di situ Roh Kudus melayang-layang. Pada waktu Tuhan menciptakan bumi langit dengan segala isi, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, terang itu jadi. Dan Roh Allah atau Roh Kudus melayang-layang, ya. Roh Kudus dengan firman Allah tidak dapat dipisahkan satu dengan lain, bagaikan sepasang suami istri. Jadi Roh Kudus dan firman Allah itu tidak bisa dipisahkan. Jadi setiap Anda dengar ibadah pada Tuhan, selalu siapkan hati. Nah, sebab kita akan masuk ke masa Paskah. Pada waktu Paskah kita baru akan membahas habis tentang bahasa roh, tentang Roh Kudus bulan depan. Siapkan hati. Jangan keraskan hati, nanti minggu depan kita akan tutup pada seri ke-7, bagaimana hidup dalam keberuntungan di dalam masa-masa yang sukar. Sekarang seri ke-6, kita harus selesaikan banyak yang kita bisa selesaikan dengan doa. Oke, ke-7, seri ke-7 kita akan tutup dengan seri yang ke-7 yang kita sudah ambil waktu ibadah di rumahnya Didi. Pada hari ini jika kau dengar suara, jangan keraskan hati. Nah, jadi seri yang ke-7 untuk kita bisa beruntung di masa-masa yang sukar itu. Tuhan buat kita berhasil, beruntung dan sukses. Jangan suka mengeraskan hati kalau kau dengar firman Tuhan. Orang yang mengeraskan hati akan jatuh ke dalam berbagai celaka. Itu seri yang ke-7, nanti minggu depan kita akan pakai. Sekarang kita masuk Matius pasal 26 ayat 21 ayat emas kita. Dengan tema selesaikan dengan doa. Matius 26 ayatnya yang ke-41 sudah. Kita akan baca itu. Ayat 41. Berjaga-jaga dan berdoa. Jadi kata berjaga-jaga dan berdoa, Anda tidak dapat pisahkan. Ini warning Tuhan Yesus pada waktu di Taman Getsemani sebelum dia mati di atas kayu salib. Kemenangan itu bukan ditentukan di atas kayu salib, tapi di Taman Getsemani. Dia berdoa sepanjang malam, dia tidak tidur sepanjang malam sampai pagi dia ditangkap. Dia tidak tidur, dia berdoa kepada Bapa di surga. Dia berdoa, dia bawa 3 orang murid, Petrus, Yakobus, Yohanes. Tengah malam, jam 12 malam, sementara dia berdoa, dia berhenti istirahat sebentar. Dia lihat murid-murid itu tertidur, tidak berdoa. Tiga-tiganya tertidur, tidak berdoa. Lalu Yesus katakan kepada 3 murid itu, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Di ayat 40. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja?
berjaga-jaga dan berdoa supaya ditayangkan, jangan dihapus. Ayat yang ditayangkan jangan dihapus. Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Supaya kamu jangan jatuh. Kata jangan jatuh bagi saya ini multi tafsir. Kamu harus berdoa. Masyarakat tidak sanggup berjaga-jaga 1 jam saja bersama dengan aku, supaya kamu jangan jatuh. Kata jangan jatuh ini multi tafsir. Firman Tuhan kadang-kadang kita tidak bisa terapkan secara literals, tapi bisa ditafsir. Memang tafsir itu tidak akurat 100%, tapi yang namanya tafsir, kalau 90% mendekati kebenaran, itu bisa jadi sebuah kebenaran. Dan celakanya pada zaman sekarang, akhir zaman, pendeta-pendeta yang sudah bergelar doktor, magister, suka menafsirkan kebablasan. Dia tafsirkan ayat firman Tuhan ini menurut pendapat pribadi, menurut asumsi. Dan sebab itu banyak, coba perhatikan baik-baik, banyak pendeta-pendeta penginjil juga ya, pendeta penginjil. Kalau dia khotbah, perhatikan baik-baik, dia bikin poin-poin yang tidak disantumkan ayat firman Tuhan. Kita bisa ragukan hal yang seperti itu. Itu pendapat pribadi, bukan firman Allah murni. Itu asumsi pribadi. Makanya khotbah-khotbah ini yang saya sampaikan tidak bisa mereka debat. Kalau saya bikin satu poin-poin dalam pengajaran firman Tuhan, saya harus cantumkan kebenaran firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan. Ya. Jadi tidak bisa didebat. Bukan asumsi saya, bukan isi hati saya, bukan pendapat saya yang saya sampaikan. Kemana saya khotbah? Baru-baru ini juga ke Genteng, Nakal di Banyuwangi. Selesai mereka pada datang semua. Ada yang nangis-nangis bilang terima kasih buat firman Tuhan. Ada ayat. Jadi kalau sudah dengar khotbah-khotbah di YouTube, harus begini, harus begitu. Tanya, di mana ayatnya? Kau tidak boleh kremasi keluargamu. Tanya sama dia, di mana ayatnya? Orang mati tidak boleh dikremasi. Jadi begitu. Anda bisa berdebat. Sebuah kebenaran yang kita bangun, apapun kebenarannya, tanpa dasar dalil firman Tuhan, itu menyesatkan dan membuat Anda sesat pikir, gagal paham, dan menyimpang dari jalan Tuhan, dari kebenaran dan kehendak Tuhan. Jadi seperti itu Anda akan mengerti firman. Beberapa hari lalu, beberapa kali Roh Kudus ingatkan kepada saya, hidup bekerja dengan waktu, mengejar waktu, supaya ajarkan jemaat di tempat ini firman Tuhan yang benar. Bahwa kita hidup di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, banyak orang akan menjadi murtad mengikuti pengajaran-pengajaran yang tidak punya dalil kebesaran, kebenaran firman Tuhan. Di sini Yesus katakan berjaga-jaga supaya kamu jangan jatuh. Kamu jangan jatuh dalam kegagalan, supaya kamu jangan jatuh dalam kemiskinan, supaya kamu jangan jatuh dalam kekurangan, supaya kamu jangan jatuh sakit, supaya kamu jangan jatuh bangkrut. Kita sudah belajar, kita punya masa depan yang penuh pengharapan dalam Tuhan. Kenapa saya berani katakan?
Banyak orang katakan ini tahun yang gelap, tahun yang suram. Kalau dagang ini tidak bisa, dagang ini tidak bisa, dagang ini tidak bisa. Kita tidak hidup apa katanya manusia, tapi hidup kita adalah apa katanya Tuhan dan firman-Nya. Kenapa yang Tuhan firmankan itu pasti digenapi. Saya berani jamin Anda dan saya, kita punya masa depan yang penuh pengharapan. Segelap apapun dunia ini, sesulit apapun kehidupanmu, seberat apapun jalan kehidupan, naik gunung turun gunung, dari lembah lewat lembah air mata, kau akan beruntung kalau kau hidup di dalam rencana Tuhan dan kau melakukan kehendak Tuhan. Itu jaminan bagi saya. Saya percaya firman Tuhan. Firman Tuhan adalah janji Tuhan. Kalau janji manusia siapapun dia, janji pendeta, janji jemaat, janji orang yang kau pasti, kau tidak bisa pegang 100%. Kalau janji Allah, firman Allah, kau bisa pegang 1000%. Kalau ada yang berjanji, itu sekian, dia akan genapi firman. Supaya kamu jangan jatuh, kamu harus berdoa. Tapi tidak cukup berdoa, firman Tuhan Yesus katakan, kau berjaga-jaga. Kau berdoa tanpa kau berjaga-jaga, itu kebodohan bagi saya. Bab itu firman Tuhan katakan, kau jangan mau mati karena kebodohan. Ada banyak orang mati karena kebodohan. Itu tercatat dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7. Jadi tidak semua orang mati itu karena sudah waktunya. Alkitab mencatat Pengkhotbah pasal 7. Banyak orang mati karena kebodohan. Kau bodoh. Kau berdoa tidak jaga. Kau berdoa Tuhan sembuhkan, pulihkan. Tapi kau tidak jaga pola makanmu, pola pikirmu, pola perkataanmu dengan kata lain, pola hidupmu, hukum-hukum kesehatan. Jaga itu, percuma. Saya bilang, beberapa yang lalu saya telepon seorang kawan saya yang sekarang sudah cuci darah 1 minggu 2 kali, tubuh sudah hitam semua, sudah cuci darah seminggu 2 kali. Saya bilang, saya telepon dia sedang di satu pesta Imlek, makan Imlek. Saya bilang, kamu makan nasi putih? Iya. Sudah cuci darah seminggu 2 kali. Dia punya diabetes, masih makan nasi putih sepiring 2 piring. Percuma kau minum obat, kau berobat kemana saja, percuma kalau kau tidak jaga-jaga, berjaga-jaga. Ini Alkitab bilang, ini firman Tuhan yang ajarkan kepada kita. Berjaga-jaga pola pikirmu, caramu bicara, pola makanmu, kau harus jaga itu. Ini firman Tuhan. Ini Yesus kata, berjaga-jaga dan berdoa. Kalau kita hanya berjaga-jaga dan tidak berdoa, bagi saya itulah kesombongan. Kita butuh campur tangan Tuhan. Makanya saya pakai tema malam hari ini, selesaikan dengan doa. Sebab saya tulis ayat penutup di situ, Yakobus 5:16. Doa orang benar itu besar kuasanya. Kasih garis besar kata orang benar. Banyak anak Tuhan, juga hamba Tuhan, yang seringkali mengeluh tentang doa yang tidak dijawab. Mereka katakan, saya sudah berdoa bertahun-tahun, Tuhan tidak jawab itu. Saya katakan, belajar firman Tuhan dengan betul. Doa yang memiliki otoritas, doa yang memiliki kuasa ilahi adalah doa orang benar. Kalau hidupmu tidak benar, kamu doa puasa Senin Kemis, kau
menangis di kaki Tuhan sampai air matamu kering dan habis. Tapi hidupmu tidak benar, doamu tidak akan terjadi apa-apa. Itu penghalang doa. Kamu tidak berdoa, kamu tidak mendapat apa-apa sebab kamu tidak berdoa. Yakobus pasal 4. Kamu berdoa juga tapi kamu tidak terima apa-apa sebab salah kamu berdoa. Kalau ada doa orang benar, berarti ada doa orang yang salah. Kau tidak bisa minta mujizat. Kalau hidupmu tidak benar, ibadahmu saja tidak benar, kau seperti kuro-kuro, nanti nunggu, nanti hilang. Mana kau bisa berdoa minta mujizat? Doa orang seperti begini. Ini doa orang berdosa. Maka yang awal yang harus dijalani proses itulah bertobat. Kau bertobat dulu. Setelah kau bertobat, kau dibenarkan berkenan kepada Tuhan. Maka doa-doamu akan memiliki satu power, satu kuasa yang akan Tuhan jawab dan Tuhan berikan apa yang kau minta kepada. Ada penghalang doa. Yesaya katakan dalam pasal yang ke-59, sesungguhnya tangan Tuhan tidak terlalu pendek untuk menjamah memberkati saudara. Telinga Tuhan tidak tuli untuk dengar seruan doa. Tapi ada satu pemisah penghalang doamu, itulah kejahatan dan dosa. Ada dua macam kejahatan. Kejahatan secara rohani, kejahatan secara fisik, jasmani. Kau tidak mencuri milik orang lain. Kau tidak menipu orang lain. Tapi kau menipu Allah. Kau mencuri milik Tuhan. Itu mencuri milik Tuhan. Kau tidak kembalikan itu. Kau jahat secara hati. Kau tidak membunuh seseorang dengan pisau. Kau tidak membunuh seseorang dengan senjata tajam. Tapi dengan perkataanmu kau sudah membunuh semangat orang. Kau membunuh masa depan orang. Membunuh semangat orang. Maka firman Tuhan katakan, hati-hatilah kau berkata, hidup dan matimu dikuasai lidah. Lidah itu adalah benih yang perkataan benih yang tertabur. Hidupmu mati hidupmu dikuasai lidah. Siapa suka mengatakan dia makan buah. Ada dua macam kejahatan. Ini menjadi penghalang hidup. Malas melayani, malas berdoa sudah habis. Kau tidak bisa mengharapkan suatu keberuntungan, kesuksesan, keberhasilan dalam hidupmu. Kalau moderamu seperti begini. Sebab itulah firman Tuhan katakan berjaga-jaga dan berdoa. Kau jaga. Saya bilang sama teman saya, percuma kau minum obat, percuma kau cuci darah 1 minggu 2 hari. Gula darahmu akan tinggi, dan sebentar lagi kalau gula darahmu sudah tinggi, ginjalmu sudah rusak. Tinggal tunggu, jantung akan berhenti berdetak. Jantung itu memompa darah seluruh tubuh. Tapi waktu darah ini kental karena tingginya gula dalam darah, maka jantung ini ibaratnya bagi saya biasa memompa sepeda, ban sepeda. Tapi pada waktu darah tinggi, gula darah tinggi, itu darah jadi kental. Dia menempel di dinding-dinding pembuluh darah, jadi berkarat, jadi menghambat lancarnya peredaran darah. Maka itu akan terjadi jantung bengkak, capek. Bayangkan saja, kalau jantung itu bisa memompa ban sepeda motor, tapi dia memompa ban mobil, gak kuat sudah. Itu gambaran yang simpel saja. Kalau kau tunggu saja, tidak akan berapa lama jantungmu berhenti berdetak, kau mati mendadak.
Lalu dia jawab, ya kalau ini tidak boleh, itu tidak boleh, mau makan apa? Itu sesat pikir. Pendetanya model seperti begini, Anda bisa bayangkan seperti apa jemaat. Sampai sekarang nggak ada jemaat, cuma berapa orang saja, tidak sampai 10 orang. Suatu saat saya diundang pelayanan di Kalibaru, sudah almarhum nih pendeta dua-duanya. Selesai saya khotbah, saya disuruh makan sama ibu gembala. Di situ dia heran, dia bilang, ya apa sih, ini apa sih? Ya, belum pernah ikut jemaat, tamu di sini datang khotbah, dikasih makan, diberi makanan yang enak-enak, saya sebut. Saya bilang, ya puji Tuhan lah. Saya kasih makan yang enak, dia kasih makan saya juga yang enak. Saya bilang, lihat di situ ada lengkeng, ada durian, ada pisang Ambon. Saya bilang, Ci, Kaci kan punya gula darah. Saya juga punya gula darah. Sekarang sudah 17 tahun. Masih bisa berdiri melayani, itulah mujizat umur hantu. Ya dia bilang, ngomong. Jadi 5 wajib. Makan mati, nggak makan juga mati. Saya jawab lagi, Ci, begitu kita makan kita mati, itu bagus, kita bagus. Tapi kasih tahu, begitu kau makan kau tidak mati, malah komplikasi kemana-mana. Sekarang 3 bulan saja dari perkataan itu, saya pergi besuk, tidak lagi di pastori gereja Kalibaru. Saya besuk di ruang cuci darah, yang harus cuci darah sebab ginjalnya sudah rusak permanen, tidak bisa disembuh. Dan sekarang sudah jadi tanah kembali. Makan nggak makan mati. Saya bilang kalau makan langsung mati itu bagus, kau tersiksa seumur hidup. Sampai sekarang ada pendeta-pendeta masih hidup, tapi matanya buta, nggak bisa. Itu ada di muncul. Ada jemaat juga yang sudah dipotong kakinya. Saya pernah bilang sama dia, kau jaga mak. Firman Tuhan katakan berjaga-jagalah kau dan berdoalah kau supaya kau jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh ini berkehendak tapi daging itu lemah. Sekarang kita naik lebih jauh, saudara. Artinya berjaga-jaga dan berdoa itu sama dengan selesaikanlah dengan doa. Banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan doa, hanya karena doa. Sebab doa orang benar itu besar kuasa. Banyak penyakit yang tidak bisa disembuhkan sampai sekarang. Sehebat-hebat ilmu kedokteran, banyak penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan penemuan-penemuan pakar-pakar obat, pakar-pakar kesehatan. Diabetes tidak bisa disembuhkan. Jangan bohong, jangan mau diperdaya sama iklan-iklan di Facebook. Minum obat ini, diabetes akan sembuh dalam beberapa hari. Bos. Darah tinggi tidak bisa disembuhkan. Penyakit massa sama tidak bisa disembuhkan. Kalau cara berpikirmu kau tidak jaga, tidak bisa disembuhkan. Makan obat seumur hidup. Saya minum obat seumur hidup saya sudah. Ada orang katakan, wah minum obat gula darah itu nanti bisa ginjal. Tidak itu. Saya sudah praktek, sudah berapa puluh tahun saya minum obat diabetes pagi sore. Saya jaga. Sebelum saya minum obat, pagi saya berdoa, jam 3 pagi saya bangun, saya berdoa.
2-3 jam kalau pagi saya berdoa. Tapi ini warning yang Tuhan Yesus katakan, berjaga-jaga dan berdoa. Kalau saya cuma berdoa saja tidak berjaga-jaga, itulah kebodohan besar, kau akan mati sebelum waktunya. Selesaikan dengan doa. Kita lihat sekarang di sini ada 5 contoh tokoh iman yang kita akan lihat di sini. Masih ada waktu 5-10 menit, baru 25 menit. Tapi saya usahakan untuk 30 menit kita selesai. Kita lihat di sini. 1. Raja Hizkia berdoa. Yesaya 38 ayat kelima kita baca. Yesaya 38 ayat kelima. Yesaya 38 ayat kelima. Pergilah dan katakanlah kepada Raja Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah, Bapa leluhurmu, telah kudengar doamu. Kasih garis besar ayat. Saya kasih stabilo ayat Alkitab besar saya. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air mata. Jadi benar apa yang Tuhan firmankan kepada Raja Salomo dan umat Tuhan pada waktu itu. Mataku tertuju kepada doa terkebatnya. Telingaku terarah kepada seruan-seruan umatku. Lalu firman Tuhan kata, sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Ini kita Raja Hizkia sudah diponis mati sampai Tuhan katakan sudahlah, kasih tahu ya Nabi Hizkia. Nah di sini kita lihat Tuhan mau bicara kepada kita, tidak langsung dia bicara sama kita. Dia bisa pakai orang lain untuk bicara sama kita. Kita sudah singgung sedikit pengajaran itu. Nanti minggu depan kita akan pelajari. Siap PKI, kalau kamu mendengar suara, jangan keraskan hati. Sudah tidak bisa, sampaikan kepada keluargamu pesan-pesan terakhir. Kita tahu seperti presiden, siapapun presiden, selalu ada dokter kepresidenan. Dan yang menjaga sisi presiden, kemana presiden pergi, itu ada dokter kepresidenan. Jaga. Raja sama, dulu bukan dokter tapi tabib istana. Di sekeliling tabib istana, tapi Tuhan katakan sudah tidak bisa sembuh, kau akan mati. Itu keputusan. Apa yang boleh Raja Hizkia lakukan? Nggak ngangkel dia. Anda akan tabib istana, sudah tidak bisa. Dia hanya masuk ke kamar. Dia selesaikan dengan doa. Dia berdoa. Dan kata Raja Hizkia dalam doanya kepada Tuhan, di ayat pertama dan kedua, aku hidup dengan setia kepadamu. Dengan kata lain, Tuhan, aku masih mau hidup. Umurku masih berapa tahun? Masih muda, Tuhan. Dia nangis saat itu. Dia cari Tuhan, dia selesaikan dengan doa. Pada waktu dia berdoa dan menangis itu, Tuhan katakan, Yesaya, cepat temui Raja Hizkia. Kasih tahu, aku dengar doa. Kulihat air mata. Ku perpanjang umur 15 tahun lagi. Harusnya mati kena penyakit, tapi dia berdoa dan Tuhan dengar dan jawab doa. Selesaikan dengan doa. Saya punya teman, dia pendeta yang cukup uang, per bulannya tiap bulan dia ratusan juta. Kena diabetes seperti saya, satu angkatan saya. Sudah tidak bisa disembuhkan. Selesaikan saja dengan doa dan berjaga-jaga. Tapi kalau dia punya uang, dia dengar iklan, dia baca iklan,
Ada seorang dokter di Amerika, ahli diabetes, pergi ke sana. Seharusnya dia bangga baca firman Tuhan dengan benar. Sudah nyerah, selesaikan dengan doa, duduk di kaki Tuhan, nangis di kaki Tuhan, seperti Raja Rizki. Selesaikan dengan doa. Dia pergi ke Amerika, cuma dapat 2 minggu, pulang jadi mayat. Dokter Amerika tidak bisa sembuhkan penyakit diabetes. Yang kedua kita lihat, Paulus dan Silas berdoa. Enoch dia ditangkap, dimasukkan di penjara Filipi. Nanti Anda baca saya sendiri masuk waktunya nanti. Dan bisa pasal 11 ditangkap, dimasukkan penjara. Penjara dijaga sama tentara Roma. Kedua kakinya dibasuh, kedua tangannya dirantai. Tapi tengah malam dinaikkan pujian. Ini yang namanya praise and worship, pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dia berdoa tengah malam, dia selesaikan dengan doa. Dia tidak berpihak Tuhan, Tuhan apa ya Tuhan? Aku tidak berbuat salah, aku tidak berdosa, aku tidak berbuat jahat. Kenapa Tuhan izinkan saya masuk penjara? Kedua tangan saya dirantai, kedua kaki dipasang. Dia tidak berkata begitu, dia kenal siapa Tuhan dia. Dia berdoa pada Tuhan dengan malam, dia memuji Tuhan, dia berdoa. Dia selesaikan dengan doa. Itu penjara tembok bergoncang. Padahal tidak ada gempa, tapi itu tembok bergoncang. Itu rantai yang tidak dapat diputuskan dengan kekuatan manusia. Itu putus dengan kekuatan doa. Pasungannya terbelah, malaikat turun buka pintu itu penjara, gembok diputuskan, dan dia dapat keluar dengan bebas. Diselesaikan dengan doa. Yang ketiga kita lihat, Daniel berdoa, meminta tolong kemana dia. Dia ditawan, dibawa ke negara Babel. Apabila Raja Nebukadnezar, Sadrak-Mesak Abednego, dia diambil ke istana sebab dia dianggap anak muda yang pintar, anak muda yang pandai, yang bisa ikut memerintah di kota Babel. Tapi ada ultimatum raja, siapa yang mau menyembah kepada Tuhan Allahnya, tidak menyembah kepada patung, masuk ke gua singa. Alkitab mencatat dengan 6:11-23, Anda baca di rumah. Meminta tolong kepada siapa? Dia masuk ke kamar. Daniel 6:11-23 mencatat, 1 hari 3 kali dia berdoa kepada Tuhan. Konsep doa ini saya pakai. Saya berdoa 1 hari 3 kali. Pagi saya bangun, nanti habis makan siang, saya berdoa lagi 1 jam. Sebelum tidur saya berdoa lagi. Supaya Tuhan lindungi jemaat yang dipercayakan tempat ini. Saya berdoa. Sudah tidur saya masih berdoa. Tiap pagi saya masih tidur saya sudah berdoa. 3 kali saya berdoa seperti tadi. Pagi-pagi raja datang ke gua singa. Singa itu ada 6 ekor singa. Setiap tawanan yang dimasukkan, singa ini 6 ekor yang tidak dikasih makan selama 1 minggu. Anda bisa bayangkan. Buasnya seperti tidak pernah ada sejarah. Orang bisa selamat keluar dari gua singa. Habis. Pagi-pagi raja datang, Daniel katakan, ya Tuanku Raja. Oh Raja heran, kau masih hidup? Masih hidup saya Tuhan. Di malam sementara saya berdoa, Tuhan kirim malaikat, katupkan mulut singa. Singa sepanjang malam dia berjejer dengan bulunya yang tebal. Saya tidur di atas bulu singa yang tebal. Malaikat dikirim, dia selesaikan dengan doa. Yang terakhir kita lihat di sini,
Yang keempat, anak berdoa. Sudah dicap mandul, tidak bisa melahirkan anak, dia berdoa. Sampai saat dia berdoa, dia sudah tidak bisa berkata-kata lagi kepada Tuhan. Dia selesaikan dengan doa. Penina, pembantu yang dijadikan istri oleh suaminya, selalu menghujat dia. Dia sakit hati, dia hancur hati. Tiap pagi dia datang ke Betlehem, dia berdoa. Sudah tidak bisa berkata apa-apa, cuma menangis dan menangis. Sampai Imam Malik katakan, mabukkah engkau? Hana katakan, saya tidak mau, saya sedang berdoa. Dia selesaikan dengan doa. Dia berdoa cari Tuhan. Tidak berselang lama, dia bisa mengandung dan melahirkan seorang anak yang nabi, yang jadi hakim atau nabi. Itulah Samuel. Selesaikan dengan doa. Dan yang terakhir kita lihat yang kelima, Elia berdoa. Samaria ditimpa kemarau 3,5 tahun tidak hujan. Anda bisa bayangkan, kota Samaria 3,5 tahun tidak ada hujan, tumbuh-tumbuhan mati, binatang juga banyak mati kelaparan, ekonomi krisis, sayur-sayuran buah-buahan tidak bisa tumbuh 3,5 tahun. Ucap tolong kemana dia? Dia selesaikan dengan doa. Dia naik ke bukit, dia bawa pembantunya, dia berdoa di atas bukit. Lalu dia katakan kepada pembantunya, coba lihat keluar. Pembantunya bilang, Tuhan jangan kena hujan, matahari masih bersinar hari, tidak ada tanda-tanda untuk hujan. Di sini kita harus berdoa dengan tidak berkeputusan. Ya. Terus berdoa sampai Tuhan jawab apa yang kita doakan. Sampai 7 kali Elia katakan kepada bujang, lihat keluar. 7 kali, angka 7 itu angka sempurna. Jadi kita harus berdoa dengan begitu semangat dan sempurna. Kalau kita tahu dia hanya sejauh doa orang benar itu besar kuasa. Aku pembantunya lihat, dia bilang, Tuhan. Setelah ke-7 kali, ada awan gelap sekepal tangan, matahari mulai kelam, dan tidak selang berapa lama hujan turun di tengah kemarau 3,5 tahun. Elia selesaikan dengan doa. Saya percaya, mari kita selesaikan apa yang menjadi masalah kita, pergumulan kita, kebutuhan kita, sakit penyakit kita, kesulitan kita, dan segala hal. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Nah, kita percaya hujan berkat, hujan pertolongan, hujan kesembuhan, hujan pengharapan tercurah bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Hujan berkat, hujan pertolongan, hujan kesembuhan, hujan keberuntungan tercurah atas hidupmu. Doa orang benar besar kuasa. Katakan, musim akan selalu berganti, dunia berubah-ubah, tapi Tuhan kita tidak pernah berubah kuasanya. Haleluya. Kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya. Berubah sampai selama. Kau tetap percaya.